Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat walafiat dan selalu menjaga protokol kesehatan. Karena menjaga protokol kesehatan adalah menjadi milik dan manfaatnya buat kita bersama. Sobat sekalian, prinsip keyakinan yang ketiga yang akan kita bahas adalah bagaimana kita harus menguatkan keyakinan dengan budaya membaca. Manfaatnya sangat luar biasa sekali. Mengapa kita harus membudayakan membaca? Sebelum berbicara benefit dari mana membaca atau kita menuntut ilmu, saya akan nukil terjemahan sebuah hadis yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari suatu ilmu, niscaya Allah akan memudahkan di jalan menuju surga. Hadis riwayat Tirmizi. Yang pertama. Yang kedua, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka wajib bagi dirinya memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki dua-duanya, dunia dan akhirat, maka wajib bagi dirinya memiliki ilmu. Hadis riwayat Tirmizi. Sobat yang berbahagia, dari dua hadis tersebut kita bisa mengambil insight yang didapatkan. Yang pertama, berbahagialah orang-orang yang memiliki ilmu. Kenapa demikian? Karena kalau kita sudah punya ilmu, tidak membutuhkan penjagaan dan pengawalan. Tidak membutuhkan dua hal itu. Yang kedua, ketika ilmu dibagi, tidak akan berkurang, bahkan ilmu akan bertambah. Dan yang ketiga, semakin ilmu dibagikan kepada orang banyak, maka itu menjadi amal soleh yang tidak akan terputus, meskipun pelakunya sudah Allah wafatkan lebih awal. Ada sebuah hadis yang menginformasikan kepada kita sekalian, ada 3 hal. Apabila orang itu meninggal dunia, maka amalnya tidak akan terputus. Saya ulang lagi, amalnya tidak akan terputus. Kita meninggal dunia, amalnya tidak putus. Pertama adalah sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ini yang kedua ini. Ilmu yang bermanfaat ini ketika kita bagikan, ketika ada orang bertanya, kita berikan jawaban yang baik dan benar. Ini disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah anak soleh yang senantiasa mendoakan ibu dan bapaknya. Keyakinan ketiga, budaya membaca. Apa manfaat secara umum bagi orang yang senantiasa membudayakan membaca? Dan itu menjadi keyakinan bagi dirinya. Jadi kalau tidak membaca itu ada sesuatu yang hilang, ada kerugian yang besar, ya, tidak ada manfaat yang diperoleh pada hari itu. Orang yang membudayakan membaca, maka bagi yang bersangkutan adalah punya wawasan yang luas, ya. Artinya orang itu berwawasan. Ketika seseorang memiliki wawasan yang luas karena dia banyak membaca buku, maka ada manfaat yang didapatkan bagi dirinya. Satu, orang ini bisa dipastikan dia akan mudah bergaul dengan siapapun juga, ya. Yang kedua, orang ini pasti akan disukai oleh banyak orang. Kenapa demikian? Karena setiap berbicara nyambung. Bertemu dengan menteri bisa berbicara seolah frekuensinya sama. Bertemu dengan direksi
bertemu dengan pejabat level eselon 4, eselon 3 sampai eselon 2, bicaranya masih bisa nyambung. Bahkan dengan anak sekolah level SMP, SMA pun masih bisa diskusi. Kenapa? Karena dia punya wawasan. Dan yang ketiga, manfaat yang ketiga bagi orang yang memiliki wawasan adalah akan mendatangkan bisnis. Apa kaitannya berwawasan dengan mendatangkan bisnis? Bisnis akan datang pada dasarnya adalah diawali dengan pembicaraan, diawali dengan tatap muka. Dan bagi orang yang berwawasan, dia akan dimudahkan untuk memulai dari mana dia akan berbicara, tergantung lawan bicara siapa yang dihadapi. Apakah level presiden, level anggota DPR, menteri, Pak Lurah, Pak Camat, Bupati, Pak Wali Kota. Dia akan memudahkan bagi dirinya untuk bisa menyelesaikan dalam waktu singkat. Kenapa? Karena orang itu berwawasan. Sobat sekalian, dengan keyakinan budaya membaca, maka kita semua akan punya wawasan. Orang yang berwawasan berinteraksi dengan siapapun, Allah pasti akan mudahkan. Berwawasan karena orang itu punya ilmu. Orang itu mencari ilmu, sudah ditinggikan derajatnya, dan keimanannya pun akan bertambah. Mudah-mudahan budaya membaca ini ada manfaatnya, dan inilah keyakinan yang ketiga. Tetap jaga protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan lahir dan batin sehingga kita bisa lepas dari pandemi ini dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat.